membuat pancuran semakin jauh sehingga mengenai teman dan dia menjerit, "Hehehe, berhenti, awas ya." Secara tidak sadar, kamu telah menerapkan prinsip hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Ingat ya, fluida bukan berarti air, tetapi zat yang bisa mengalir. Ini berarti gas juga termasuk ke dalamnya. Berikut adalah 5 contoh penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. 1. Mengendarai sepeda motor. Siapa yang pernah lihat orang naik motor, lalu bagian belakang bajunya terbang dan menggembung? Hal ini juga membuktikan hukum Bernoulli loh. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kamu besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kamu tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang sehingga menjadi gelembung. 2. Menekan selang air. Nah, hal yang satu ini pasti sering banget deh kamu lihat. Kalau lagi nyiram tanaman, pasti kita suka menekan ujung selang air biar pancuran airnya semakin jauh. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Kamu pasti ingat dong bagaimana semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Sekarang, coba kamu angkat selang air, lalu arahkan ke tanganmu. Setelahnya, letakkan jempol kamu hingga setengah lubang tertutupi. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaannya mengecil atau menaruh jempol setengah menutup lubang, tekanan yang dikeluarkan air akan lebih besar. 3. Gaya angkat pesawat. Pernahkah kamu memperhatikan bentuk sayap pesawat? Ketika mau terbang, pilot akan mengubah mode sayap sehingga membengkok ke bawah. Iya, hal ini bukan buat keren-kerenan aja. Karena pesawat beneran gak bisa dihahain aja, kayak kita bikin pesawat kertas, maka desainnya harus diperhitungkan dengan seksama. Makanya, untuk bisa terbang, para pendesain pesawat memperhitungkan hukum Bernoulli. Coba deh ingat kembali rumus Bernoulli. Pasti akan terlihat kalau kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Berdasarkan hal itu, dibuatlah desain sayap pesawat yang bisa diubah-ubah modenya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah. Buat apa? Ya, supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil, tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada bagian di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah pesawat lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat dan dia bisa take off deh. 4. Cerobong asap. Seperti yang udah kita bahas di atas pada konsep motor dan pesawat, hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Hal ini terdapat pada cerobong asap pusat industri. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang terhembus dan menyebabkan tekanannya menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong. Sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. 5. Tangki air bocor. Di rumah, kamu pasti ada tangki air seperti ini. Untuk menguras tangki, kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya airnya keluar. Masalahnya, berapa lama kamu harus menunggu sampai si air habis? Hal ini bisa dicari dengan hukum Bernoulli. Dengan persamaan Bernoulli,
kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Syaratnya yaitu buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoullinya bisa kita ubah menjadi karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak. Maka kita bisa anggap kecepatannya sama dengan 0. Jadi, kita bisa ganti lagi rumus Bernoullinya menjadi, kalau sudah begini, kita bisa hilangkan kecepatannya menjadi. Sekarang persamaannya jadi sederhana banget kan? Dari persamaan ini, kamu langsung bisa ketemu deh kecepatan air yang keluar dari lubang di bawah. Eits, gak cuma sampai di situ. Kalau kamu mau iseng, kamu bisa tambahkan keran di lubang bagian bawah yang menghadap ke atas. Lalu lihat yang terjadi. Tinggi air yang keluar dari keran akan sama dengan tinggi air di dalam tangki. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per